Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Siang itu, di balik gedung-gedung tinggi kota. Di sebuah kafe mewah yang terletak di sudut jalan, seorang pria berseragam polisi duduk dengan santai. Secangkir kopi hitam mengepul di depannya, mengeluarkan aroma pekat yang bercampur dengan wangi roti panggang yang baru keluar dari oven. Ibtu Rudi mengangkat cangkirnya, menyesap pelan, sementara matanya menelusuri layar ponsel. Berita tentang keberhasilannya dalam operasi terbaru terpampang di berbagai portal media. Polisi pemberani. Ibtu Rudi kembali tangkap bandar besar narkoba. Ia tersenyum tipis, menikmati pujian yang terus mengalir. Di luar sana, ia adalah pahlawan, sosok yang disegani, ditakuti, bahkan dikagumi. Dan media pun memujinya sebagai pahlawan. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik citra bersihnya, Ibtu Rudi adalah dalang utama peredaran narkoba di kota itu. Ia bukan hanya menutup mata terhadap bandar besar, tetapi juga memanfaatkan posisinya untuk menyingkirkan saingan dan menjebak para pemakai kecil. Dengan koneksi yang kuat, ia memastikan bisnisnya berjalan mulus. Para bandar besar yang menyetor padanya dibiarkan bebas, sementara kurir kecil yang dianggap tidak menguntungkan justru dijebak dan dipenjara. Ia tahu betul bagaimana memainkan sistem hukum, memanipulasi barang bukti, bahkan menyusun skenario palsu agar seolah-olah ia benar-benar bekerja memberantas narkoba. Tapi di dunia kriminal, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi awal kehancuran. Suatu malam, Rudi menerima laporan dari salah satu anak buahnya bahwa ada pengiriman besar narkoba melalui jalur darat. Truk yang membawa barang haram itu akan melintas di sebuah jalan sepi di pinggiran kota. "Bos, barangnya gede. Kita amankan sekalian?" tanya seorang anak buahnya melalui telepon. Rudi berpikir sejenak. Jika ia menyita semua barang itu, maka ia bisa menggunakannya untuk menjebak lebih banyak orang. Tapi ia juga tahu, bandar besar yang mengontrol pengiriman ini tidak bisa disentuh sembarangan. "Jangan semua. Sisain separuh buat laporan. Sisanya, kita amankan dulu," jawabnya. Malam itu, Rudi dan timnya melakukan penggerebekan yang dramatis. Mereka menghentikan truk, menemukan narkoba dalam jumlah besar, dan menangkap 2 orang kurir. Semua tampak sempurna, seolah-olah ia baru saja menyelamatkan kota dari bencana besar. Media lokal meliputnya dengan antusias. Ibtu Rudi berhasil gagalkan peredaran narkoba senilai miliaran rupiah. Warga pun semakin percaya bahwa Rudi adalah pahlawan sejati. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Seseorang di Mabes Polri mulai curiga padanya. Setelah penggerebekan yang sukses, Ibtu Rudi duduk santai di ruang kerjanya. Seorang anak buahnya, Bribka Tony, masuk dengan membawa amplop tebal. "Ini dari Bos Riko, bagian kita." "Pak," bisik Tony sambil meletakkan amplop di meja. Rudi membuka amplop itu dan tersenyum. Uang ratusan juta rupiah tersusun rapi di dalamnya. Bos Riko adalah salah satu bandar besar yang Rudi lindungi. Malam itu, sebagian barang narkoba yang seharusnya disita diserahkan kembali ke Riko dengan dalih, barang sitaan tak lengkap. "Bagus. Pastikan yang 2 kurir yang kita tangkap tetap diam," kata Rudi sambil memasukkan uang ke lacinya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia merasa ada yang memperhatikannya akhir-akhir ini. Sejak beberapa minggu lalu, ia melihat mobil hitam tanpa plat yang sering terparkir di dekat rumahnya. Selain itu, seorang rekan sesama polisi memperingatkannya secara halus untuk lebih berhati-hati. Namun, Rudi tak terlalu ambil pusing. Dengan kedudukannya, siapa yang berani menyentuhnya? 2 hari setelah operasi, Rudi kembali ke rutinitasnya, menjebak para pemakai kecil untuk menunjukkan bahwa ia bekerja keras. Malam itu, ia memerintahkan anggotanya menangkap 2 pemuda yang sedang nongkrong di gang sempit. "Pak, kami nggak bawa apa-apa," protes salah satu pemuda itu. Tapi Rudi hanya tersenyum sinis. Dari kantong jaket salah satu pemuda, ia menemukan paket kecil sabu yang sebenarnya telah disisipkan oleh anak buahnya. "Bawa mereka ke kantor. Nggak ada ampun buat pecandu," teriaknya. Pemuda itu menangis, memohon-mohon. Tapi Rudi sudah biasa melihat orang seperti ini. Mereka hanyalah alat untuk membuat citranya semakin kuat. Yang tak ia sadari, di kejauhan, seorang pria berbadan tegap tengah memperhatikannya dari dalam mobil hitam.
Mabes Polri mulai bergerak di tempat lain. AKBP Faisal, seorang perwira dari Mabes Polri yang sudah lama mengamati Rudi, menatap layar laptopnya dengan tajam. Dia terlalu licin, gumam Faisal sambil melihat rekaman CCTV dari razia-razia yang dipimpin Rudi. Selama beberapa bulan, Faisal telah mengumpulkan banyak bukti. Ia tahu bahwa Rudi bukan hanya polisi biasa, ia adalah otak dari jaringan narkoba yang besar. Jangan buru-buru. Kita tunggu momen yang tepat untuk menangkapnya, kata Faisal kepada timnya. Di layar, wajah Rudi terlihat angkuh. Tapi Faisal tahu, kesombongan itulah yang akan menjadi kehancurannya. Sudah lebih dari 6 bulan AKBP Faisal dan timnya menyelidiki Ibtu Rudi. Mereka tidak bisa langsung menangkapnya tanpa bukti kuat, karena Rudi adalah orang yang cerdik. Namun, Faisal mendapatkan titik terang ketika mereka menangkap seorang bandar kecil bernama Bayu. Awalnya, Bayu menolak berbicara, tetapi setelah mendapat ancaman hukuman berat, ia akhirnya buka suara. Saya cuma pengantar, Pak. Barangnya dari atas, dari jaringan Bos Riko, kata Bayu dengan suara gemetar. Faisal menatapnya tajam. Lalu siapa yang melindungi Bos Riko? Bayu ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat, ia menghembuskan napas panjang. Ibtu Rudi, Pak. Dia yang kasih tahu kapan ada razia, dia yang tentuin siapa yang bisa disingkirin, dan siapa yang boleh jalan terus. Faisal tersenyum tipis. Inilah bukti yang selama ini mereka butuhkan. Rencana penjebakan Faisal tahu bahwa Rudi tidak bisa dijebak dengan cara biasa. Ia punya banyak kaki tangan di kepolisian dan di kalangan bandar narkoba. Mereka pun menyusun rencana. Tim intelijen dikirim untuk memantau pertemuan rahasia antara Rudi dan Bos Riko di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Malam itu, rekaman video menangkap semuanya. Rudi menerima koper berisi uang dari Bos Riko sebagai imbalan atas perlindungannya. Tidak hanya itu, rekaman tersebut juga menangkap percakapan mereka tentang pengiriman narkoba yang akan datang. Semuanya sudah beres, kan? Kata Bos Riko sambil menyalakan cerutunya. Rudi mengangguk. Jangan khawatir, aku yang urus semua. Polisi biasa nggak akan bisa menyentuhmu. Itulah momen yang Faisal tunggu. Ia memberi isyarat, dan tim dari Mabes Polri langsung mengepung gudang itu. Penangkapan yang mengejutkan. Polisi, angkat tangan. Rudi terkejut, tetapi dengan cepat ia mengeluarkan pistolnya. Ia tahu ini jebakan. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, beberapa petugas sudah mengepungnya dari semua sisi. Menyerah, Rudi. Semua sudah selesai, teriak Faisal. Rudi mencoba berlari ke pintu belakang, tetapi, door, sebuah tembakan peringatan membuatnya berhenti. Ia melihat sekeliling. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, dengan wajah penuh amarah, ia melemparkan pistolnya ke lantai. Tangannya ditarik kasar ke belakang, dan dalam hitungan detik, borgol sudah mengunci pergelangan tangannya. Sesuai dugaan, kau cuma tikus kecil yang merasa besar, sindir Faisal sambil menatapnya. Penangkapan Rudi menjadi berita besar. Ia dijebloskan ke penjara yang penuh dengan orang-orang yang dulu pernah ia jebak. Saat pertama kali masuk, semua narapidana menatapnya dengan penuh kebencian. Beberapa bahkan tersenyum sinis, seolah menunggu saat yang tepat. Malam pertama, Rudi masih merasa aman karena ditempatkan di sel isolasi. Namun, ketika sipir penjara akhirnya memasukkannya ke sel umum, neraka yang sesungguhnya dimulai. Begitu ia masuk, 4 narapidana langsung mengelilinginya. Kau ingat aku, Pak Polisi, bisik seorang napi bertubuh besar. Aku dulu dijebak sama anak buahmu. 6 tahun aku di sini gara-gara kau. Rudi mundur. Tetapi seseorang menendang kakinya hingga ia jatuh ke lantai. Lalu pukulan pertama mendarat di wajahnya. Disusul pukulan kedua. Lalu ketiga. Hingga akhirnya, semua napi di sana mulai menghajarnya dengan brutal. Ia merasakan cekikan di lehernya, pukulan di perutnya, dan tendangan di rusuknya. Rudi berusaha melindungi wajahnya, tetapi sia-sia. Ia hanya bisa mengerang kesakitan, sementara di sekelilingnya, suara tawa penuh dendam memenuhi ruangan. Malam itu, Ibtu Rudi yang dulu berkuasa, kini tak lebih dari boneka yang dihancurkan oleh orang-orang yang pernah ia aniaya. Rudi terkapar di lantai dingin sel penjara. Tubuhnya penuh lebam, bibirnya pecah, dan darah mengalir dari hidungnya. Nafasnya tersengal, nyaris tak berdaya. Para napi akhirnya berhenti, bukan karena iba,
Tetapi karena mereka tahu Rudy masih harus merasakan penderitaan lebih lama lagi. "Jangan sampai dia mati sekarang," kata seorang napi dengan senyum kejam. "Biar dia merasakan apa yang dulu dia lakukan ke kita." Rudy berusaha merangkak ke sudut sel, tubuhnya gemetar. Ia berharap ada sipir yang datang untuk menyelamatkannya, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Rudy di penjara menjadi lebih buruk. Setiap kali ia berusaha tidur, seseorang akan menendangnya. Setiap kali ia mencoba makan, makanannya akan diludahi atau dilempar ke lantai. Setiap kali ia berjalan di lorong, para napi lain meneriakinya dengan hinaan dan ancaman. Bahkan para sipir pun tidak peduli. Sebagian dari mereka diam-diam menikmati kejatuhan Rudy, karena mereka tahu si mantan polisi ini bukanlah korban, tetapi pelaku yang kini menerima karmanya. Suatu hari, AKBP Faisal datang mengunjungi Rudy di ruang tahanan. "Bagaimana kabarmu di sini, Rudy?" tanya Faisal dengan nada dingin. Rudy mendongak lemah. Wajahnya penuh luka. Ia tidak menjawab. "Aku datang bukan untuk menolongmu. Aku hanya ingin tahu, kau mau berbicara atau tetap diam?" Rudy tahu apa maksud Faisal. Jika ia mau bekerja sama, mungkin hukumannya bisa diringankan. Namun, harga dirinya sebagai mantan penguasa membuatnya tetap bungkam. Faisal hanya tersenyum kecil. "Kau terlalu bodoh untuk belajar dari kesalahan, Rudy. Hidupmu sudah selesai." Setelah itu, Faisal pergi, meninggalkan Rudy dengan kenyataan pahit bahwa tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Beberapa bulan kemudian, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi Ibtu Rudy. Semua asetnya disita, rekeningnya dibekukan, dan semua orang yang dulu takut padanya kini hanya menganggapnya sebagai pecundang yang akhirnya jatuh dalam lubang yang ia gali sendiri. Di dalam penjara, penderitaannya tak pernah berhenti. Ia terus menerima perlakuan kasar dari para napi lain. Ia kehilangan semua hak istimewa yang dulu ia nikmati. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang peduli lagi padanya, tidak keluarganya, tidak anak buahnya, bahkan tidak sipir yang seharusnya menjaga tahanan. Rudy kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dan yang lebih buruk, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah keluar dari neraka ini. Pesan moral kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang abadi. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Ibtu Rudy memiliki segalanya, jabatan, uang, kekuasaan. Namun, keserakahannya membuatnya kehilangan semuanya. Karma itu nyata. Apa yang kita lakukan pada orang lain akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Jabatan bukanlah alat untuk menindas, tetapi tanggung jawab untuk melindungi. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang, dan kejahatan akan mendapat ganjarannya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.